Amati pergerakan indeks harga saham gabungan begitu ya di hari ini yang cukup bergerak volatile, ada di zona depresiasi dan juga apresiasinya. Indeks harga saham gabungan bergerak cukup bergejolak di hari ini. Sebetulnya hal apa yang kiranya indeks harga saham gabungan mampu untuk ditutup positif walaupun hanya sedikit saja di sore hari ini, Susi? Ya, kalau misalkan Bram perhatikan nih sejak pekan kemarin kan sebenarnya penurunan ISG itu karena satu saham aja ya. Kalau sebenarnya kita lihat yaitu saham Brand. Kemarin kan saham Brand itu sempat ARB 2 hari ya 20% loh sekali turun loh. Bram, kita ketahui kan di mana market cap Brand itu sebelumnya sudah setara dengan Bank BCA. Jadi memang sebenarnya penurunan ISG itu sebenarnya kemarin bukan salah satunya karena fundamental yang buruk. Kalau Bram perhatikan dalam sepekan itu justru bank-bank besar atau bank-bank big caps itu justru dikoleksi oleh para asing kembali gitu ya selama sepekan ini. Jadi memang penurunan ISG itu kemarin karena penurunan saham Pak Prajogo Pangestu, salah satunya Brand. Nah kebetulan hari ini Brand itu sudah kembali menghijau nih Bram. Bahkan tadi itu sempat menyentuh level kenaikan 12%, tapi sekarang hanya plus 2% saja. Jadi memang Brand itu kan sebenarnya kemarin bermasalah karena dikeluarkan dari indeks FTSE ya Bram. Tapi kalau misalkan Bram cek, FTSE Russell begitu ya? ya kalau misalkan Bram cek itu sebenarnya di data KSEI per 19 September itu sebenarnya free floatnya dari Brand itu sudah setara sekitar 11% atau 15,6 miliar lembar saham. Baik. Jadi sebenarnya dari pihak Brand sendiri juga ingin bahwa FTSE itu harusnya menarik gitu loh ya, menarik pernyataan tersebut karena sebenarnya free floatnya itu sudah terpenuhi. Nah nanti kita tinggal lihat aja selanjutnya apakah nantinya akan ada aksi yang lainnya yang tentunya akan mendorong dari kinerja perseroan. Oke, baik. Saat ini Brand dapat dikatakan menjadi primadona begitu ya, salah satu saham yang juga menjadi magnet bagi para pelaku pasar tanah air kita. Kalau dilihat dari reboundnya Brand setelah terkoreksi beberapa hari terakhir, apakah ini juga mampu dijadikan sebuah peluang untuk masuk ke dalam Brand dan juga memaksimalkan cuan yang ada, Susi? Ya sebenarnya tergantung mau jangka pendek atau jangka panjang nih Bram. Kalau misalkan memang jangka pendek memang ini sebenarnya menjadi peluang ya. Karena saya juga melihat harga Brand ini kan turunnya sudah lumayan signifikan banget ya. Dari harga 11.900 turun menjadi tadi sempat 5.800-an. Kemudian tutup di level 7.200-an. Nah sebenarnya kalau jangka pendek memang menarik sih. Karena kemungkinan bisa balik lagi di level 8.000 hingga 9.000-an. Karena menjelang juga besok kan akan dikeluarkan dari indeks FTSE Russell ya. Tapi kan sebenarnya dari free float sendiri sebenarnya harusnya sudah terpenuhi. Jadi nanti kita tunggu saja aksi dari perseroan selanjutnya. Apakah masih bisa bertahan di indeks tersebut ataukah memang harus keluar sementara dulu. Tapi kalau saya melihat memang dari sisi kinerja ya sebenarnya nggak buruk banget sih. Tapi kalau misal kita ngomong worth it gak sih dari kenaikan yang sudah ribuan persen itu gitu ya sebelumnya. Kemudian sebenarnya dari kenaikan laba itu nggak signifikan gitu loh. Bahkan nggak sampai di atas level 10% gitu kenaikan dari laba bersihnya. Jadi kalau kita perhatikan memang kenaikannya sebenarnya memang salah satunya ada sosok di balik saham tersebut. Dan kemudian memang secara free floatnya itu kan sebenarnya sebelum 11% itu hanya 3% aja Bram. Jadi memang orang kan berebutan beli ya. Jadi memang saya rasa secara supply-nya memang mendorong kenaikan harga saham. Tapi sebenarnya secara kinerja kalau dibilang dengan kenaikan harga sahamnya ribuan persen sebenarnya belum terlalu worth it gitu. Oke, baik. Kita juga mengamati dan melihat begitu ya saham dari Prayogo Pangestu lainnya ada TPIA, Cuan dan lain-lain begitu di mana ini juga bisa dilihat masih menjadi magnet bagi para pelaku pasar. Apakah memang terkena sentimen yang sama dan bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek, Susi? Ya balik lagi ya, biasanya nih Bram kalau saya perhatikan saham-saham Prajogo Pangestu, kalau misalkan saham yang paling besar nih market cap-nya atau Brand atau Cuan gitu naik, biasanya yang lainnya itu mengekor, tapi hanya untuk sementara waktu saja. Untuk jangka pendek, untuk jangka panjang tetap harus balik dari sisi kinerja ya. Oke, bicara terkait kinerja begitu ya di ujung kalimat pernyataan Anda, dilihat kinerja dan secara fundamentalnya sebetulnya saham dari Prajogo Pangestu yang terbaik secara fundamental ada di saham yang mana, Susi? Ya, kalau kita mau ngomong nih ya, Bram, sebenarnya mana sih yang paling menguntungkan gitu ya? Sebenarnya rata-rata sudah mencetak laba bersih. Tapi kalau misalkan mau ngomong, yang paling murah itu yang mana sih? Itu yang paling murah adalah GZCO. Tapi kan setahu saya GZCO itu sudah tidak terafiliasi dengan Pak Prajogo Pangestu sejak tahun kemarin ya. Cuma memang tahun ini masih dikaitkan kembali. Tapi kalau kita melihat dari segmen bisnis mana yang paling menarik, memang menurut saya yang paling menarik bisnisnya adalah Brand. Karena ini adalah energi terbarukan
terbarukan. Kita ketahui sekarang untuk energi terbarukan di Indonesia itu sudah mencapai 15% dengan target bisa mencapai 50% di tahun 2030. Jadi menurut saya memang para pelaku usaha, para pelaku investor ini memang melihat dari sisi bisnisnya. Jadi sebenarnya kan kalau sekarang labanya itu naiknya belum signifikan gitu Bram ya, nggak sejalan dengan kenaikan harga sahamnya. Tapi di sini investor itu melihat adalah dari sisi bisnisnya yang menarik di masa depan meskipun belum terlihat saat ini. Terkait pemangkasan suku bunga baik dari Fed atau Bank Indonesia yang diharapkan oleh para pelaku pasar sebetulnya mampu mengerek dan memberikan gairah tersendiri bagi sektor multi-finance begitu atau nanti berujungnya pada sektor otomotif ataupun manufaktur. Apakah memang hal ini sebetulnya belum terlihat di sektor-sektor tersebut yang mana juga terdampak cukup positif dari pemangkasan suku bunga yang terjadi, Susi? Ya, pemangkasannya kan baru kemarin Bram ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat sentimennya itu mungkin terjadi nanti di kuartal 3, kuartal 4 ya. Kuartal 3 menurut saya juga belum kelihatan gitu ya. Itu pasti akan terlihat di kuartal 4. Tapi kalau misalkan Bram perhatikan dari beberapa harga saham gitu ya untuk sektor otomotif multi-finance itu memang sudah ada pergerakan positif gitu ya. Tapi memang belum signifikan karena tentunya harga saham itu akan sejalan dengan kinerja. Ya nanti bisa dilihat dari hasil pemangkasan suku bunga itu di kuartal 4 2024. Oke, baik. Kalau yang menurut hemat Anda atau point of view dari Anda terkait musim suku bunga rendah ini, sebetulnya di sektor apa yang sudah mulai terdampak cukup positif dari sentimen tersebut? Yang paling kelihatan pastinya adalah justru sektor perbankan dan juga properti ya Bram. Dan juga dari teknologi. Kalau Bram perhatikan kan kemarin juga Gotoh naiknya sudah hampir di level hampir 70 ya. Kalau nggak salah tuh di level 68 tuh dia sempat kesentuh. Itu dari 50 naik ke 68 itu sudah cuan berapa banyak gitu ya Bram. Kemudian juga selain dari Gotoh kemarin kan juga ada saham dari beberapa emiten, ada Bukalapak, ada MTEK juga. Jadi kalau saya lihat sebenarnya properti, perbankan, teknologi itu sudah menunjukkan gairah dari pergerakan harga sahamnya dalam sepekan kemarin. Tapi tentu balik lagi ini kan masih jangka pendek ya. Untuk jangka panjang harus tetap balik lagi melihat dari sisi kinerja. Tapi kalau untuk sektor perbankan biasanya ini langsung akan terdampak nanti di kuartal 4 ya 2024 karena kan mengingat suku bunga rendah biasanya orang akan lebih ekspansif untuk melakukan bisnis atau ekspansi bisnis dengan pengajuan kredit. Oke, baik. Narasi yang tercipta di pasar begitu ya bahwa memang indeks harga saham gabungan dikatakan bisa saja berpeluang finish di tahun 2024 ini di level 8.000-nya. Kira-kira menurut hemat Anda hingga akhir tahun 2024 ini saham-saham yang layak koleksi dan bisa menghasilkan pundi-pundi bagi para pelaku pasar di saham di sektor mana? Tentu saja yang berkaitan dengan era suku bunga rendah ya, karena kan diprediksi BI ini akan kembali memangkas suku bunga hingga akhir tahun Bram. Tentu saja yang sekarang yang sudah terlihat adalah di perbankan, properti, kemudian juga yang Bram sebutkan tadi ada multi finance dan juga otomotif dan juga pastinya teknologi. Tinggal dipilih aja nih Bram mana yang masih murah dan juga prospeknya cukup baik hingga akhir tahun. Oke, baik. Melihat sentimen selanjutnya begitu ya, bahwa memang ramai sekali saat ini untuk pergerakan harga saham dikaitkan dengan momen pilkada yang juga dihelat begitu di negara kita. Apakah ada sektor-sektor tertentu yang tentunya diuntungkan dari momen pilkada ini, Susi? Ya biasanya kan kalau momen pilkada itu biasanya Bram itu ada cetak-cetak atau bagi-bagi kaos, kemudian ada bagi-bagi sembako. Jadi biasanya adalah dari segmen consumer nih paling terdampak karena biasanya bagi-bagi sembako itu paling nyata adanya gitu ya. Jadi kalau misalkan para investor ingin menilik nih atau melihat mana sih yang berprospek ketika pilkada, biasanya itu adalah justru di sektor consumer.